pagi anak-anak Bapak yang cerdas dan tetap semangat. Hari ini kita memasuki pertemuan mata pelajaran IPS. Saya ingatkan, jika keluar rumah gunakan masker, selalu cuci tangan, dan hindari kerumunan. Baik, Bapak sampaikan materi kita pada pertemuan ini. Simak baik-baik. Oke? Mari kita tonton. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Bawakan oleh saya, Aulisan Piharap MPD. Di pertemuan kedua, kita membahas interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan kamu mempelajari materi di pertemuan kedua ini adalah diharapkan kamu mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN secara tepat. Apa itu ASEAN? Ayo, menurut kamu, apa itu ASEAN? Apa yang pernah mendengar? Baik, akan kita bahas apa itu ASEAN. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations. Adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Anggota-anggota dari negara-negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Laos, dan Myanmar. Sekarang kita lihat sejarah berdirinya ASEAN. Siapa yang tahu kapan berdirinya ASEAN? ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di mana letak ASEAN? Yo, siapa yang tahu letak ASEAN? Baik, kita bahas. Yang pertama, letak ASEAN secara geografis. Oke, dia kalau dia letak secara geografis, ini letak suatu wilayah berdasarkan penampakan di permukaan bumi. Kita lihat, berdasarkan di permukaan bumi, ASEAN terletak atau diapit 2 samudra. Lihat ini samudra, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia, lihat, Asia, kemudian benua Australia. Ya, itulah letak geografis ASEAN. Maka ASEAN merupakan, ya, atau letaknya merupakan di persilangan dunia. Itu jalur pelayaran yang sangat sibuk. Kita lihat sekarang letak astronomisnya. Ya, menurut kamu apa itu letak astronomis? Ya, seperti kita ketahui, ASEAN itu berada di sebelah tenggara benua Asia sampai mendekati wilayah benua Australia hingga termasuk dalam bumi bagian utara dan bagian selatan. Jadi, letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan pada garis bujur dan garis lintang. Maka kita lihat, berdasarkan garis bujur dan lintang,
ASEAN terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomisnya. Oke, sekarang tahukah kalian bahwa negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik bentuk geografis yang unik? Nah, mari kita bahas apa yang unik itu. Nah, yang pertama, compact. Apa itu compact? Ini berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Lihat gambarnya. Seperti lingkaran Kamboja. Itu bentuk geografis yang pertama, compact. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya negara kita sendiri, Indonesia. Dan ada juga Filipina. Dia termasuk negara yang berbentuk fragmented atau kepulauan. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuknya memanjang. Contohnya negara Vietnam. Kita lihat, memanjang. Kita lihat penampakan di permukaan bumi, Vietnam termasuk elongated, yaitu memanjang. Kemudian protruded, ini bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Seperti tangan bentuknya. Nah, ini Thailand. Kemudian Myanmar. Nah, sekarang kita lihat karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia ini memiliki iklim tropis. Terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, kerjasama dalam bentuk organisasi yang dilakukan Indonesia, yaitu ASEAN, kemudian tergabung dalam PBB, dan anggota GNB, Gerakan Non-Blok. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa. Nah, itu karakteristik secara umum Indonesia. Kemudian, Indonesia mengekspor gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komunitas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Kedua, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi jadi dua wilayah, wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei sama seperti di Indonesia, yaitu iklim tropis. Jumlah penduduk Brunei tahun 2017 sekitar 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,9%. Komunitas ekspor minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komunitas impor mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi yang dilakukan oleh Brunei Darussalam yaitu menjadi anggota WTO, G7, OPEC, dan OKI. Filipina. Filipina ini memiliki banyak gunung aktif. Kemudian Filipina iklimnya iklim tropis yang dipengaruhi angin muson. Di tahun 2017, Filipina memiliki jumlah penduduk 104.918.090 jiwa. Komunitas ekspor yaitu
beras, kelapa, tebu, pisang, nanas, mangga, daging, telur, dan ikan. Kemudian Filipina ada komunitas industri meliputi elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, dan mebel. Filipina tergabung menjadi anggota ASEAN dan organisasi kerja sama multilateral, di antaranya WTO, APEC, OPEC, dan OPEC.